Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah, di video kali ini ya kita akan belajar sama-sama tentang namanya personal branding ya. Oke, jadi begini. Anda pernah kepikiran nggak? Kenapa ya? Kok ada orang itu bisa jualan produk kalau pas pre-order atau pas launching itu bisa laris banget gitu. Padahal yang dijual juga nggak murah gitu. Bahkan dengan produk sejenis dia termasuk mahal atau lebih premium. Tapi kok bisa laris ya? Atau Anda juga pernah lihat nggak? Atau pernah berpikir nggak? Anda nih misalkan Anda seorang penjual produk herbal kesehatan. Tiba-tiba ya Anda sudah susah payah jualan, menawarkan, berpromosi produk. Tiba-tiba ada seorang dokter yang cuma hanya sekedar merekomendasikan. Ya, dia ngomongnya nggak lama, cuma sekitar 3 menit, 5 menit. Nah, orangnya malah beli ke dokter itu gitu. Anda yang sudah ngoceh panjang lebar nggak dipercaya, kasih testimoni nggak dipercaya, tapi sama dokter itu dia langsung beli. Nah itu ya, pernah kepikiran nggak kenapa sih bisa begitu? Jawabannya semua itu terjadi karena namanya personal branding ya. Jadi personal branding ini sesuatu hal yang benar-benar bisa membedakan penjual satu atau pebisnis satu dengan yang lainnya. Kenapa dia pilih A bukan pilih B? Kenapa dia percaya A bukan percaya B? Pebisnis atau penjual yang membangun personal brand jauh lebih dipercaya ketimbang yang hanya sekedar berjualan. Nah, berikut ada 5 tips membangun personal branding. Yang pertama, ya, untuk meningkatkan personal branding, Anda butuh namanya eksistensi. Eksistensi itu muncul ya, sering eksis. Eksis itu nggak harus muncul mukanya sebenarnya, nggak. Tetapi yang harus muncul adalah apa yang Anda sharingkan itu di sosial media. Misalkan ilmu Anda, kegiatan bisnis Anda, atau apapun di sosial media ya. Anda eksis, Anda mau muncul di sosial media ya. Itu kenapa? Karena jangkauan sosial media itu luas sekali, sehingga ini membuat Anda berkesempatan memiliki nantinya follower, subscriber jumlah besar. Orang-orang yang jumlah follower, subscribernya besar lebih dipercaya ya ketimbang orang yang sedikit atau bahkan nggak punya follower. Itu jadi penting untuk eksis loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, namanya kompetensi. Jadi ketika Anda muncul di sosial media, Anda bukan hanya sekedar muncul tok gitu, bukan hanya eksis tok, tapi Anda memberikan sesuatu atau sharing sesuatu yang memang Anda kompeten. Ya, Anda memunculkan konten-konten yang memang Anda kompeten di situ. Kalau Anda kompeten di bidang otomotif, misalkan perbengkelan, muncul aja di situ. Bikin konten yang banyak di situ. Kompetensinya apa? Kalau Anda kompetensinya masak, ya Anda muncul aja di situ tentang resep-resep masakan dan lain sebagainya. Saya ingat beberapa tahun lalu itu ada salah satu YouTuber ternama, dia sekarang sudah ternama. Dulu konten-kontennya sederhana, tentang cara pilih mobil bekas, cara menyetir dan lain sebagainya. Tapi dia eksis dan dia kompeten di situ. Ya, karena memang dia kompeten di situ sehingga orang banyak suka. Dan memunculkan akhirnya personal brandingnya dia dikenal sebagai orang yang kompeten di dalam tadi otomotif, sehingga dia akhirnya banyak ke belakang bisnisnya berhubungan dengan otomotif situ. Jadi kompetensi Anda apa?
Ya. Anda pikirkan, setiap orang pasti punya kompetensi, ya, dan bangun branding dari situ. Yang ketiga, itu nggak cukup hanya kompetensi, eksistensi. Yang ketiga ada namanya interaksi. Interaksi dengan siapa? Dengan follower-follower Anda di sosial media. Balas komennya atau bikin konten interaktif, adakan giveaway kah, atau tanya jawab di stories dan lain sebagainya. Yang penting Anda ada waktu untuk interaksi. Kalau perlu live ya live juga nggak apa-apa. Itu meningkatkan namanya personal branding, ya, nantinya. Kenapa? Karena akan ada membangun kedekatan. Kalau sudah dekat, sudah ngerasa nyaman, enak nih bisa diajak interaksi, orang lebih percaya. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, konsistensi. Konsisten. Jadi eksisnya, munculnya, kemudian berbaginya, sharingnya, dan berinteraksinya itu wajib konsisten. Nggak sebulan ini muncul, eksis, berinteraksi, 3 bulan pray atau libur. Nggak bisa begitu, konsisten. Memang itu ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu namanya personal brand atau citra diri yang kita inginkan. Itu mahal sekali namanya di konsisten ini. Banyak orang bisa bikin konten bagus, banyak orang bisa interaksi dengan bagus, tetapi tidak banyak orang bisa konsisten. Dan itu yang menyebabkan banyak orang tidak bertumbuh seperti yang dia harapkan citra dirinya. Ya, itu konsisten. Dan yang kelima, ya, namanya prestasi. Nah, ini paling prestasi ini seperti booster atau meroketkan personal branding Anda lebih cepat. Ya. Kalau Anda punya prestasi, ya pajang aja prestasi Anda apa. Anda akan membuat Anda lebih dikenal. Ya. Saya ketika waktu masih menjadi reseller, saya benar-benar kejar namanya leaderboard, top reseller, top seller. Itu saya kejar benar, ya. Sejak awal. Kenapa? Saya tahu kalau saya berprestasi, orang itu lebih yakin, lebih percaya, dan lebih menghargai. Dan begitu sudah tercapai, dan itu saya pertahankan selama hampir 2 tahun pas saya jadi reseller. Itu efeknya luar biasa. Saya lebih dikenal, saya lebih dipercaya, bahkan orang lebih memilih closing ke saya ketimbang orang lain. Itu yang saya rasakan. Jadi penting Anda punya prestasi. Terserah prestasi Anda apa. Misalkan ya kayak tadi ya, jualan paling laris, atau yang Anda misalkan foto terbaik, fotografi terbaik, dan lain sebagainya. Apapun. Pokoknya Anda punya prestasi, pajang. Ya, tunjukkan. Nah, itu 5 tips untuk meningkatkan personal branding Anda. Jadi agar personal branding Anda itu bagus, citra diri Anda kuat, lakukan 5 hal tadi ya. Eksistensi, kompetensi, kemudian interaksi, konsistensi. Yang nomor 2 kompetensi, yang ketiga interaksi, yang keempat konsistensi, yang kelima prestasi. Ya, 5 hal ini membuat personal branding Anda kuat. Silahkan buktikan ya. Tapi yang perlu Anda ingat, ini tidak bisa sebentar. Ini terus menerus. Sampai saat ini, orang-orang yang membangun personal brand masih terus membangun dan menjaga personal brandingnya. Oke, gitu aja ya. Sekian dari saya. Selamat mencoba. Silahkan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.